Leher dan tubuh laki-laki itu terikat dengan rantai besi di motor. Preman menjalankan motor untuk memisahkan anggota tubuhnya. Dan putrinya yang baru berusia 6 tahun itu sedang terluka karena mereka. Ia dipukuli oleh preman hingga berdarah. Istrinya memohon pada preman itu agar memaafkan mereka sambil memeluk anak perempuannya yang sedang pingsan. Namun, preman itu justru malah semakin sombong. Dengan menancapkan gas, ia hampir menabrak batu yang ada di depannya. Namun, meskipun laki-laki itu tulang rusuknya rusak, dengan rasa sakit itu dia bertahan dan bangkit berdiri. Ia juga bersumpah untuk melindungi keluarganya dengan nyawanya. Sikap yang gigih itu membuat preman sangat kesal. Ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk memutuskan tangan dan kaki laki-laki itu. Orang-orang di sekitar terkejut saat mendengar nama Feng Ge. Kemudian sekelompok orang berpakaian hitam datang membawa pipa besi. Mereka berjalan dengan langkah sombong mendekatinya. Ternyata, laki-laki itu dulunya sangat ditakuti oleh banyak orang. Ia adalah seorang bos geng yang bahkan membuat hantu pun menghindarinya. Ia pernah memimpin anggotanya untuk menguasai kota Jinghai. Kini, setelah menikah dan memiliki seorang putri, dia pensiun dari dunia hitam itu. Ia kembali ke kampung halaman dan membuka pasar malam bersama istrinya. Namun dia sama sekali tidak menyadari bahwa selama bertahun-tahun, saudara-saudaranya yang pernah bersamanya dalam suka dan duka selalu mencari keberadaannya. Bos, kami datang untuk memberi penghormatan. Sial, berisik bajingan. Berhenti menyalakan klakson itu untukku. Aku pikir siapa itu? Ternyata hanya preman jalanan. Hei, tahukah kamu siapa aku? Biasanya aku akan tertarik untuk mengetahuinya sedikit tentangmu. Tapi hari ini Anda sudah kelewatan. Hei, ku peringatkan kamu. Bahkan, jika kamu adalah Raja Langit, aku tetap akan mengupas kulit busukmu itu. Tetapi si penindas itu belum menyadari kesalahannya. Dia mengancam bahwa dia adalah putra besar dari keluarga Zhang. Ia menyatakan bahwa di wilayah Jinghai tidak ada yang berani menyentuh keluarga Zhang. Dan dia tidak akan pernah membayangkan bahwa keluarga Zhang yang dia sebutkan hanya seperti semut bagi mereka. Semuanya, tangkap mereka untukku. Tolong istriku. Anakku juga masih terluka. Cepat buka jalan. Bawa kakak ipar dan putrinya ke rumah sakit. Kakak ipar, ayo pergi. Percaya atau tidak, satu kata dari saya pasti akan membuat kalian semua menyesal. Kak Feng, 5 tahun yang lalu, kamu memperingatkan aku tentang harimau, untuk mematuhi aturan, dan tidak boleh bertindak semena-mena. Selama 5 tahun, aku dan grup harimau telah membimbing saudara-saudara kita, selalu mematuhi ajaranmu, dan tidak berani melanggar aturan sedikitpun. Tapi hari ini, adik kecil ini ingin melanggar larangan. Tadi bagaimana Anda memperlakukan kakak Feng? Ah, baiklah. Sepertinya kamu pandai bermain, ya. Aku peringatkan kamu, lebih baik kamu melepaskanku. Kalau tidak, Anda akan menerima akibatnya. Aku akan membuatmu merasa menyesal. Kamu, orang bodoh tanpa pendidikan, tidak tahu siapa orang ini sebelum menyentuh. Lihatlah posisi keluarga Zhang di kota ini. Kalian tidak bisa mengganggu orang-orang seperti kami. Kamu belum diajari apa artinya penyesalan. Cepat lepaskan kami. Bagaimana mungkin kamu berani mencoba merebut kekasihku? Baiklah, kamu akan mendapat masalah. Kamu pasti akan mendapat masalah besar. Aku sedang sangat marah sekarang. Sudah selesaikah? Menurutmu, apakah ancamanmu akan berpengaruh? Jangan terlalu marah. Terima saja dengan pasrah. Jika kamu mau marah, nanti saja. Di sini bukan tempat untuk bernegosiasi. Kamu mau ngapain? Apa yang ingin kalian lakukan? Kalian tidak bisa mengganggu keluarga kami. Jangan terlalu berisik. Bakar-bakarnya belum matang. Bumbunya juga belum dimasukkan. Ah, aku lupa, tambahkan sedikit jinten lagi. Ia menggosok wajahnya. Harus ditambahkan roiko sapi. Lebih baik kau lepaskan aku. Kami dari keluarga Zhang. Kalian tidak bisa mengganggu kami. Penghinaan ini. Kalian semua harus mati. Panggangkan terus ikan ini untukku. Hei kalian. Bumbunya terlalu banyak. Aku tidak akan memakan daging yang begitu bau. Baik bos. Kalau bukan karena perkataanmu, anak ini pasti mati dipanggang oleh kami. Mari saya antar Anda ke rumah sakit terlebih dahulu. Baiklah, semua, berhenti di tempat. Ada apa, tuan muda kecil? Apakah belum puas bermain? Berani kamu membunuhku, hah? Apa maksudmu? Nak, bosku sudah membiarkanmu untuk hidup. Kamu harus menghargainya dengan baik. Kalau tidak, memangnya kenapa? Kalian ini, hanya dua anjing yang gila.
kamu juga tidak bisa berbuat seperti ini begitu saja. Aku berkata padamu, sekarang aku akan membuat dua orang ini berlutut di depan ayahku. Kamu juga harus berlutut di depanku. Lalu panggil aku kakak. Kamu sudah memukulku. Saudaraku juga sudah membakarmu. Kita sudah selesai. Tidak bisa. Kalau tidak, lalu mau bagaimana? Kalau kamu tidak melakukan seperti yang aku katakan, saya akan segera merusak toko jelekmu ini. Lalu aku akan membunuhmu dan orang tua itu. Dan istri kamu. Tunggu sampai aku selesai dengan dia. Kirim dia pulang. Bagaimana bisa? Janggut. Dong ingin aturan pertama. Penunggang sepeda yang sombong. Harus bagaimana? Balas dendam dengan kekerasan. Mata ganti mata. Ayo mulai. Ibu pengasuh tua. Kamu tidak peduli. Jangan marahi anak perempuanmu, istrimu, dan hal lama itu. Tenanglah, orang-orang ini tidak bisa diatur, karena kamu tidak bisa bertemu dengannya. Kamu suka bermain, kan? Tarik dia. Anak muda, apakah kamu kenal orang ini? Anjing gila, apa yang ingin kamu lakukan? Berperan sebagai anjingmu. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Bocah, jangan padaku. Mengirimmu dalam perjalanan. Ayah, orang kacau ini dari keluargaku. Kamu telah mempermalukan keluarga Zhang. Barang kacau di rumahku. Membuat keluarga Zhang malu. Terbuka mata. Harus dipukul. Tapi, kalian sampai ini tidak bisa mengajar kami. Kalian harus mati. Bagaimana mereka memukulmu tadi? Pukul balik. Ayah, aku di sini. Lihat siapa yang berani bergerak. Awalnya aku pikir kau orang tua itu. Tapi ternyata kau datang untuk melindungi anakmu. Tak terduga. Melindungi anak dengan cara licik. Kura-kura kecil. Kamu tahu kamu sedang berbicara dengan siapa? Ini adalah tuan rumah Zhang, Zhang Yunye. Anjing. Buka mata kalian. Lalu kau tahu, siapa kita? Kamu tahu apa yang dilakukan anakmu? Siapa kamu? Aku tidak perlu tahu, tentang apa yang dilakukan anakku. Apakah itu penting? Baik dia membunuh, atau menyalakan api. Dia tetap anakku, Zhang Yunye. Bukan kalian sampah ini, untuk mengajar. Kalian tidak berhak. Ayah, kami juga tidak melakukan apa-apa. Itu anjing, mencuri mobilku. HP saya tidak bisa berhenti. Mari kita ambil putrinya. Tarik keluar dan berhenti. Segera minta maaf padanya. Kalau tidak, awalnya saya tidak ingin membuat masalah menjadi besar. Semua sudah berlalu, tapi kalian menyentuh putri saya. Saya pasti tidak akan tahan. Saat itu Feng Ge, kamu kembali. Sekarang akan ada pertunjukan bagus. Ada pertunjukan bagus. Hari ini akan mati. Pasti bukan kita, tapi kamu, Xiao Yuer. Kamu sedang bercanda denganku. Di kota awan ini, saya ingin melihat siapa yang berani mengganggu keluarga Zhang kami. Siapa yang berani menyentuh keluarga Zhang kami. Itu, aku berkata padamu, lakukan tindakan dengan baik. Di kota awan ini, kita harus melakukan 3 langkah. Maka saya ingin melihat dan belajar. Dong Hui. Hari ini, tidak peduli berapa banyak orang di sini. Satu untuk satu. Semua orang, gerakan tangan kalian. Kamu berani? Lihat, aku berani atau tidak. Bertindaklah. Bertindaklah. Kacau. Kamu sudah kacau. Bangun. Dia mencela saya. Lihat siapa berani menyentuh saya. Kamu berani menyentuh saya.